Oke, berarti nama Yesus ini ketika di dunia, ketika sebelum ada di dunia namanya Bapa Allah. Berarti Anda sedang menuhankan nama yang sedang di dunia, betul? Contohnya Bang ya, saya kasih contoh Tritunggal tuh, aku tubuh. Nama tubuh aku siapa? Aku punya roh, aku punya jiwa gitu. Nah, nama Jadi roh ya, abang yang siapa? dipanggil itu kan pasti nama aku Bang. Nama Ya. tubuh, Oh bukan nama roh gitu, aku. nama tubuh berarti ya. Yang dituhankan dari nama tubuh ya. Ketika Yesus kembali lagi ke sorga, nama yang di dunia itu kan sudah hilang tuh, menjadi Allah lagi. Berarti Yesus dan Allah satu gitu ya. Ya iyalah, Yesus dan Allah itu kan satu, itu satu kepribadian Bang. Nah, oke. Kalau satu kepribadian, berarti yang turun ke bumi itu Allah kan? Ya iya. Nah, ya sudah oneness kamu. Gini, kalau Islam itu tidak mengedepankan akal, tidak, tapi memahami teks, ya, memahami nas atau memahami dalil itu dengan akal. Kalau umat Islam. Nah, umat Kristen sejauh ini ya yang pernah debat dengan saya tidak memberikan secara umum. Sejauh ini teman-teman Kristen yang berdebat panas dengan Al-Fakir, dengan saya sendiri, itu justru mengedepankan akal daripada dalil, gitu loh. Sehingga ketika konsep Tuhan itu sudah menggunakan akal manusia, nah ini pasti gabrul, pasti gabrul. Jadi Tuhan itu sudah mengkonsepkan dirinya dan sudah tertulis di dalam kitab-kitab suci. Itu jangan dirubah-rubah, jangan ditafsiri lagi, karena bisa gabrul nanti. Contoh, di dalam Yohanes 12 nomor 50. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan berkata dari diriku sendiri, melainkan kalau ada yang disampaikan oleh Allah baru aku akan. Yesus ini sebagai penyampai kedua. Penyampai kedua. Jadi kalau ada instruksi dari Tuhan, baru dia menyampaikan. Nah itu jangan ditafsiri lagi. Jangan mengatakan Yesus ini adalah firman Tuhan. Karena kenyataannya, dalam tinta merah dia mengatakan tidak akan berkata-kata kecuali ada instruksi dari Tuhan. Nah instruksi itu kan juga masuk logos gitu loh. Berarti kan kalau dikatakan Yesus logos, berarti logos kedua gitu. Berarti ada dua logos berarti. Sedangkan Yohanes 3 nomor 34 dikatakan setiap orang yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Dan Allah akan memberikan roh dengan tidak terbatas kepada para utusannya. Setiap utusan Allah pasti memiliki roh kebenaran. Setiap utusan Allah pasti dikuatkan dengan roh Tuhan. Maksudnya roh Tuhan ini roh, kalau di kita, kalau kita itu memahaminya malaikat Jibril, ya. Begitu. Jadi jangan dipaksakan Yesus itu bagian dari Tuhan. Karena kita sebagai umat Islam itu menyembah Allah. Menyembah eksistensi Allah. Jadi apapun yang melekat kepada Allah itu termasuk penyembahan kita. Kalau kita menyembah logos Tuhan, itu tidak mewakili penyembahan yang lain. Karena Tuhan itu memiliki maha kuasa, maha cerdas, maha segala kesempurnaan. Kalau kita hanya menyembah satu sifat dari beberapa sifatnya, itu berarti kita tidak sedang menyembah perwakilan dari yang lain. Tapi kalau kita menyembah Allahnya, berarti apa yang melekat kepada Allah, itu telah kita sembah. Begitu kira-kira, saudara yang terkasih, semoga Anda lekas dijamah oleh Tuhan, dipilih, dipilah, diputar, dan dicelupin. Sekian. Waduh, dicelupin, Bah, gawat ini, gawat. Jadi gini ya. Jadi gini, tunggu aku pas Samuel, aku pikir kata-kata Pacian Banca ini. Kalau agama itu dari hasil akal-akal manusia, ya, dari akal-akalan manusia. Mau akal siapa yang kita pakai? Akal Pak Samuel, akal Pak Laskar Kristus, atau akal Pak Alayubi? Tentu saja kan beda-beda dan terbukti. Pak Samuel mengimani Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bang Laskar Kristus ya mungkin Trinitas gitu kan, mengimani bahwa tiga pribadi Tuhan dalam satu entitas. Jadi ya inilah akibat dari menggunakan akal. Ya, jadi silakan, gini,
Jadi gini, kalau di dalam kekristenan yang sesungguhnya, yang sebetulnya itu kan hanya ada 66 kitab, dirangkum dalam namanya kitab, ada 4 Injil. Untuk saudara-saudara dari Katolik, itu ada tambahan 7 kitab, kitab kanonika namanya, ada tambahan 7. Jadi pedoman mereka tuh di samping 66 yang cuma itu, plus 7 kitab kanonik untuk saudara yang dari Katolik. Nah, untuk saudara kita yang dari Ortodok, Koptik dan sebagainya, itu yang di Mediterania itu, bahkan ada tambahan lagi historical para santo. Santo Yakobus, santo ini itu. Jadi banyak kitab mereka. Gitu loh. Nah, kalau saya pribadi, saya tuh cuma back to basic aja, kembali ke dasar 66 kitab itu aja. Gak yang lain kami. Nah, cuma dalam hal translate penerjemahan itu kadang kami juga rancu. Ternyata dari pihak LAI mengakui juga bahwa ada berpuluh-puluh yang harus disalah terjemahan. Makanya kadang kami ini yang nggak paham teks Ibrani, teks Masoret butuh namanya Bro Malikil. Malikil dia kan bisa bahasa Ibrani, bisa menerjemahkan. Kami bertanya kepada dia, apa ini betulnya gitu loh, kepada yang di pihak kita. Nah, untuk saudara Tritunggal, konsep Tritunggal, silakan Anda imani saja kitab kalian, nggak apa-apa. Cuma saya kasih tahu, kalau di dalam Injil itu saya nggak pernah ketemu untuk mengimani Tritunggal Maha Kudus, tuh saya nggak pernah ketemu, nggak pernah ada. Mohon maaf, coba deh cari deh. Tuhan, yang ada malah Tuhan, Bapak itu adalah Yesus gitu. Mohon maaf Tapi ya, 3 pribadi dari yang memberi Trinity kesaksian di surga. Ada 3 yang kasih kesaksian. Iya. Sang eksekutornya yang mana dong? Saya bingung. Kalau yang memegang otoritas adalah Bapak, kenapa Bapak? Kan kita kayak pengadilan tuh, ada 3 hakim tuh. Ada hakim Iya, ketua sama kayak 2. kayak departemen apa gitu, ada legislatif, yudikatif, eksekutif gitu. Saya bingung gitu loh, siapa yang eksekutornya? Gitu loh, di antara 3 itu kan harus ada yang berwenang dong. Saya mutuskan ini, jadilah, jadi gitu, jadi ini, jadilah itu, yang mana gitu loh. Nah, kalau saya kan nggak bingung, saya kan simpel ya, semuanya adalah memang betul ada 3 eksistensi di dalam 3 zaman, tetapi tetap satu pribadi. Eksistensi dulu Beda gitu, zaman ya, Wafe, beda zaman. berupa roh. Oh iya. Ya, Jadi saat di dunia Yesus, saat Yesus udah naik jadi Bapa, sisalah Roh Kudus yang dikirim. 3 eksistensi di dalam 3 zaman, tetapi tetap pribadinya satu gitu loh. Oke, coba kita tanya Laskar Kristus. Gimana Laskar Kristus? Jiwanya Allah dan Roh Kudus, berarti Tritunggal. Tritunggal itu memang harus terjadi karena itu untuk menggenapi firman Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan menurut rupa Allah. Berarti harus Tritunggal. Tuhan itu harus Tritunggal supaya serupa dengan manusia. Nah, Oke, terus izin. Laskar Kristus Aku izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Efesus 2 ya, di Efesus 2 itu kan begini. Dia yang telah mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa menjadi manusia. Itu yang mengosongkan dirinya lalu jadi manusia itu siapa? Mas Laskar. Mas Laskar? Dialah yang telah mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa menjadi Allah, menjadi manusia. Siapa itu? Di Efesus 2 nomor 7 itu. Dor. Allah itu telah berfirman itulah menjadi manusia, Bang. Manusia itu disebut dengan nama Yesus. Yesus itu lahir dari perawan Maria. Yaitu Yesus turun ke dunia itu untuk menggenapi Kejadian 1 ayat 27, baca sendiri. Enggak, maksudnya di Efesus 2 itu yang mengosongkan dirinya itu Allah apa Yesus? Mengosongkan dirinya dalam versi apa? Ayatnya kan begini, dia yang telah mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa seorang hamba. Nah, yang mengosongkan dirinya ini kan Allah kan? Lalu jadi seorang hamba, berarti Yesus itulah Allah, kan begitu pahamnya? Iyalah. Ya sudah, ngapain pakai Tritunggal kalau kayak gitu, gimana sih? Ya tetap Tritunggal, Bang. Loh, Kan kok Yesus bisa? itu mempunyai jiwa dan roh juga, Bang. Jadi Tritunggal, kayak manusia ini kan Tritunggal. Kita ini juga Tritunggal, Bang. Mana kita Terdiri tahu? dari tubuh, jiwa dan roh. Ya nggak bisa Pak, masa pribadi Bapak ada 3, berarti Bapak kepribadian ganda dong.
Ya saya juga ada tubuh, jiwa, roh saya. Tetapi nanti saat saya meninggal, saya diadili gitu loh. Samuel maju ke depan, itu roh saya, ya tetap Samuel, bukan pribadi yang lain, Pak. Bagaimana Bapak bisa menyimpulkan tubuh, jiwa, roh adalah 3 pribadi yang berbeda? Ya, itu Ayo, satu. berarti dari sekarang Bapak Satu, bicara satu pribadi itu berbeda. tiga satu satu, tidak bisa pisah-pisahkan. Nggak bisa Jiwa, gitu. tubuh, dan roh itu tidak bisa Sekarang mau nggak dipisahkan. Bapak saya bilang, roh Bapak bukan Bapak, pribadi yang lain. Jiwa Bapak bukan Bapak, pribadi yang lain. Berarti Bapak berkepribadian ganda. Itu mesti ke ini itu ahli jiwa itu. Mohon maaf. Iya, nggak analoginya kan gitu, Pak. Kalau saya Padahal mengimani, saya tetap saya. Saya ya tetap saya, nanti saya meninggal tetap saya, bukan pribadi yang lain gitu. kan begini Pak Samuel, di Yohanes 1 ayat 1 itu jelas kan ya. Yohanes 1 ayat 1 berarti firman adalah Allah itu sendiri. Lalu dikuatkan dengan Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Tuhan itu sudah menjadi manusia. Di Efesus dikuatkan lagi bahwa firman yang adalah Allah itu sudah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa jadi seorang manusia. Kan begitu. Dan datangnya Yesus itu ke dunia sebagai manusia. Ya jadi itu Allah itu ya itu sudah. Yesus itu. Oke, berarti yang punya otoritas adalah Allahnya Yesus. Bapak itu betul? Begitu nggak? Menurut Bapak? Iya. Tadi malam malah ada yang bilang Tuhannya 3 loh. Karena memang Roh Kudus otoritasnya Tuhan, Yesus otoritasnya Izin Tuhan, Jul. Allah Tuhan. Ya sudah, kalau Bapak mengimani itu, saya harus bicara apa? Kalau saya sih bilangnya itu tetap dia juga. Ya Bapak, Putra, dan Roh, karena apa? Yesaya 43 ayat 11. Yutufave berkata, aku adalah juru selamat. Juru selamat kan Yesua Masia. Ya siapa lagi? Yesaya 9 ayat 5, telah lahir seorang putra anak. Allah perkasa, namanya Bapak yang kekal. Ya saya harus berdusta apa lagi, Pak? Saya nggak bisa berkelit lagi, saya harus terima itu, Pak. Kalau saya pribadi loh ya entah kalau Bapak beda yang lain, nggak apa sih, terserah. Iya, katakan iya Pak Lektar, nggak boleh tambah-tambah sendiri. Iya. Jul, izin masuk Jul. Ya silakan Alaywi. Ya, begini Pak Laskar Kristus. Pak Samuel ini dulunya Trinitas. Begitu. Nah, sekarang Pak Samuel ini karena sudah goncang dengan ajaran Trinitas. 5 bulan lalu, iya. Ya, karena sudah goncang dengan ajaran Trinitas, maka Pak Samuel ini meninggalkan ajaran Trinitas itu. Iya, gara-gara sama si Herdi dia, sama si Malikil dia. Ya. Malikil Billy Sullivan ya. Nah sekarang kira-kira Laskar Kristus ini bisa nggak mengembalikan Pak Samuel ini kepada Trinitas lagi? Gitu loh, bisa nggak kira-kira? Ya ayo, saya kepengen, tolong bantu saya kalau memang Trinitas itu yang iman saya yang dulu tuh betul, kembalikan saya dengan dalil di Bible gitu loh. Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Iya, saya kan orangnya kan bukannya merasa benar sendiri, enggak. Saya menerima ajaran yang betul sesuai dengan Alkitab. Gitu Pak, maksud saya menyelamatkan uang. Kalau kau mau milih jalanmu ya bukan urusan saya. Kalau kau murtad atau mualaf, pindah Hindu, Konghucu, agama lain ya urusan abang aja. Kalau aku mah enggak, dia tetap Kristen Bang. Dia Kristen tapi tetap aku nggak mau ngurusin kepercayaan orang Bang. Nggak mau aku ngasut-hasut biar dia kembali lagi. Ya serah dia aja lah. Enggak, dia Kristen Bang. Abang salah tangkap. Bukan. Dia Kristen. Begini loh. Tapi Pak Samuel ini masih Kristen sampai saat ini, tetap Kristen. Tetap Kristen Pak Samuel ini. Cuman bedanya begini. Iya. Begini Pak Samuel kan. Pak Samuel kan semalam kan bilang, ya kan? Iya. Bahwa kalau Pak Samuel ini bidat, sesat gitu kan. Nah, Pak Laskar Kristus ini harus kasihani Pak Samuel. Kalau memang Pak Samuel ini dalam kebidatan, dalam kesesatan, lalu kemudian ujung-ujungnya masuk neraka gitu kan. Nah, maka Pak Laskar Kristus ini harus mengasihi Pak Samuel agar supaya kembali ke jalan yang benar, begitu. Dengan syarat
tunjukkan dalilnya, buktinya di dalam Alkitab bahwa kalian itu betul Tritunggal Maha Kudus. Gitu, tunjukkan di mana. Tritunggal Kan itu enak, saya kan enak. Tritunggal itu sebenarnya cuma pemenang doktrin saja di dalam dunia nyata. Tapi kalau kita lihat dalil-dalilnya memang kocak semua. Nah iya kan abu-abu saya bilang. Nanti kalau berdebat dengan teman muslim jadi Warnas. Kalau berdebat sama mana tetap ke Tritunggal lagi. Loncat sana, loncat sini, ada split on off-nya. Lalu ada pertanyaan Bingung begini saya. Pak Samuel. Ada Iya, pertanyaan iya. begini ya Mia. Misalnya ada pertanyaan begini. Kalau menurut Pak Samuel Trinitas itu tidak berdasarkan kepada Bible, ya. Pertanyaannya apakah Trinitas ini masuk bidat sesat atau seperti apa menurut pandangan Pak Samuel? Silakan. Bukan nggak masuk di dalam Trinitas, tetap saya akui 3 eksistensi, kan saya sudah saya narasikan berkali-kali. Tetap saya akui 3 eksistensi ya. Yotuvave adalah seorang adalah roh di dalam perjanjian lama. Dia bersifat patriarki gitu loh. Karena apa? Tegas, seorang ayah yang tegas. Nah, baru kemudian Yesus hadir sebagai manusia, dia nusul. 1 Korintus 15 ayat 47, daging itu Yotuvave menjadi daging. Yesaya 43 ayat 11. Aku adalah Yotuvave yang menjadi sebagai juru selamat. Nah, begitu. Nah, barulah setelah dia naik ke surga, dia menjadi Roh Kudus yang penuh kasih karunia kepada manusia, sesama manusia. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Berarti sifat dia adalah feminin dan maskulin. Tegas sebagai seorang ayah yang tegas, dan lembut bagi seorang ibu. Nah, padahal kalau kita simak di dalam eksistensinya di dalam perjanjian lama, tidak ada kata piatu, yatim semua. Berarti dia mewakili sifat ayah yang tegas, patriarki. Nah, 3 eksistensi di dalam 3 zaman, tetapi tetap pribadinya adalah dia. Kenapa kok saya bilang satu pribadi? Yaitu Yesaya 9 ayat 5. Seorang putra lahir, Allah perkasa, namanya Bapak yang kekal. Gitu Pak, makanya saya berubah. Oh, berarti seperti itu. Saya dituntun oleh ayat itu sendiri di Alkitab. Makanya kalau saya dikatakan bidat sesat, masuk neraka lah, sesat apa, tolong tunjukkan saya bahwa kalian itu betul di mana ayatnya gitu loh. Kan gampang, enak sama saya mah. Gak usah ngotot-ngototan, gak usah gitu. Maksud saya. Gimana Laskar Kristus? Iya. Aku rasa nih Laskar Kristus pun sebenarnya sama imannya sendiri pun dia ragu nih, nggak ngerti dia. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi kan. Kadang orang Rada-rada cuma agak namanya bunglon Laskar gitu. Kristus, tapi dia sendiri nggak tahu sebenarnya iman dia itu apa tuh. Iya, betul. Coba tes dong Pak Wafi, dia tahu nggak iman dia? Coba saya tanyakan dulu Pak Laskar Kristus, Marabbuka. Nah, kan enggak jawab. Enggak punya Tuhan. Saya terjemahkan. Siapa Tuhanmu? Tuhan kamu siapa namanya Pak Laskar? Coba. Tuhan saya ya Yesus. Tapi Allah Yesus itu punya Tuhan lagi. Punya Bapa. Yesus punya bapak nggak? Yesus itu Bang, nama manusia dari Bapa, dari Roh. Yesus itu hanya nama tubuh manusia dalam wujud Yesus. Dia itu hanya nama tubuh Yesus gitu. Yesus dikasih nama Yesus. Dia itu Oke, Allah tadi yang menjadi manusia. Di surga ada Anda berapa? Iya. Silakan. Anda menuhankan nama manusianya berarti ya, bukan nama di sorganya ya, nama manusianya yang dituhankan, iya kan? Ya Yesus itu nama manusia. Iya, Manusia. berarti kan Anda menuhankan nama manusianya ketika di buminya, bukan ketika sebelum dia diciptakan, betul? Contohnya nama abang siapa Mas? Pasti nama abang itu udah menyatu dengan abang kan? Nah, Yesus sebelum turun ke dunia namanya siapa? Bapa atau Allah. Oke, berarti nama Yesus ini ketika di dunia, ketika sebelum ada di dunia namanya Bapa Allah. Berarti Anda sedang menuhankan nama yang sedang di dunia, betul? Contohnya Bang ya, saya kasih contoh Tritunggal tuh, aku tubuh. Nama tubuh aku siapa? Aku punya roh, aku punya jiwa gitu. Nah, nama Jadi roh abang yang siapa? dipanggil itu kan pasti nama aku Bang.
Nama Ya. tubuh, Oh bukan nama gitu. rohani. Nama tubuh berarti ya. Yang dituhankan dari nama tubuh ya. Ketika Yesus kembali lagi ke sorga, nama yang di dunia itu kan sudah hilang tuh, menjadi Allah lagi. Berarti Yesus dan Allah satu gitu ya. Ya iyalah, Yesus dan Allah itu kan satu, itu satu kepribadian, Bang. Nah, oke. Kalau satu kepribadian, berarti yang turun ke bumi itu Allah kan? Ya iya. Nah, ya sudah, oneness kamu. Ya, Yesus Oneness itu ya kamu Allah. berarti sudah. Kamu oneness loh, Laskar Kristus. Kamu dibidatkan itu loh. Pemahaman kamu tuh pemahaman bidat bagi Kekristenan. Selamat datang di keonesan. Selamat datang di dunia oneness Laskar Kristus. Tapi memang pada dasarnya orang-orang Kristen yang awam ya, yang istilahnya ya mereka menggunakan perasaan, itu pasti ujung-ujungnya oneness. Karena Trinitas tuh nggak bisa dijelaskan. Bahkan Iya. Mangapul Sagala ya, itu sebelum meninggal dia bilang gini, saya ya yang sudah S3 teologi, 15 tahun saya mencari bagaimana itu konsep Trinitas. Dan setelah 15 tahun ternyata nggak bisa ditemukan juga. Jadi udah 15 tahun dia cari, nggak bisa juga dia jelaskan. Dia pada kesimpulannya terakhir dia bilang apa? Karena kita cuman manusia, nggak sanggup kita jelaskan Tuhan. Udah. Jadi sebagai tanda nyerahnya dia bilang gitu aja. Nggak sanggup Ya, kita menjelaskan Tuhan itu. Saking dia luar biasa. Sebetulnya sanggup. Sebetulnya sanggup, cuma dia itu kenapa gitu? Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan Iya, doktrin daripada doktrinnya. Tertullianus. Dia Kalau oneness dijelaskan kayak berat ke situ. Iya. Situ. Kalau orang oneness jelaskannya bisa, karena ya udah Tuhannya Yesus gitu kan. Kalau orang Trinitas ya dia mau sekolah sampai 50 tahun pun ya dia akan bingung gitu. Iya. Padahal itu gini, Tertullianus setelah menemukan konsep Tritunggal dibuang sama dia. Dia ambil aliran baru, aliran namanya Montanus, apa itu menyembah Bunda. Dia kan seorang filsafat, sarjana hukum. Dia kan maksudnya ciptakan doktrin itu untuk apa? Untuk politik, mempersatukan denom-denom saat itu di sana. Untuk Iya, politik iya. tujuannya, teman-teman. Iya, Gitu. jadi Kalau mau pakai logika Pak Samuel ya. Kalau kita mau pakai logika Pak Samuel ya, mustahil, Iya, ya iya. mustahil nih ya, mustahil Tuhan itu memberikan kita akal untuk mengenali Dia Sang Pencipta, tapi akal kita gak nyampe untuk memikirkannya, mustahil itu. Jadi akal kita Iya, iya. itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyembah Dia, memikirkan Dia, mengenal Dia. Jadi kalau ada konsep yang gak masuk akal, berarti konsep itu bukan untuk manusia dan bukan dari Tuhan berarti, kan begitu gampangannya. ya, Iya, lebih sederhananya bahasa gini. Ini Laskar Kristus terkejut dia oneness. Dia mau tanya pendetanya apa benar dia oneness nampaknya. Cabut dia. Jadi gini, Tuhan ya yang menciptakan kita tentu saja lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Ya. Nah, Kadang kan kita ya. merasa gitu kan, oh saya lebih ngerti diri saya. Enggak. Ya, kamu memang lebih ngerti diri kamu daripada mama kamu, daripada pasangan kamu, daripada orang lain. Tapi sebenarnya yang paling ngerti kamu tuh Tuhan. Jadi nggak mungkin Tuhan menciptakan manusia kalau Tuhan tidak memberikan akal untuk mengenal dirinya. Tentu saja Tuhan akan kenalkan dirinya dengan bahasa, dengan cara yang paling simpel yang bisa ditampung oleh akal kamu. Sama seperti kita misalnya buat robot. Ya. Kita nggak mungkin kasih perintah ke robot itu yang nggak bisa dia kerjakan. Yang di luar kapasitas kita. Error nanti robotnya gitu kan. Kamu bikin robot yang cuma bisa jalan misalnya 10 km. Kamu suruh dia jalan 20. Kamu bikin perintah jalan 20. Error dia. Pasti rusak. error. Begitu juga Benar. dengan Tuhan. Dia yang tahu kapasitas kita kok. Jadi Kalau memang boleh, Ya, kalau silakan. boleh Pak saya Samuel ini perlu Jul. Perlu diacungi jempol Pak Samuel ini jujur dengan imannya sendiri, ya. ya nggak boleh bohong. Kita nanti tambah Iya. hidup kita tambah susah loh. Bukan kepada kita aja, kepada anak cucu kita tambah susah kalau kita nggak jujur. Kita kalau Kalau salah yang- bilang sorry, ya. Kalau yang oneness itu yang mengimani Tuhan itu pernah mati ya Pak Samuel, kalau nggak salah loh ya. Iya kan ada bahkan mati kan Iya. 3 hari gitu Iya loh. betul. Iya. Kalau yang Dia mati kan Tritunggal ke alam maut. menurut ini ya, menurut si Herdi itu mau yang enak-enaknya saja katanya. Kalau giliran bermukjizat itu sifat ketuhanannya.
kalau giliran mati itu sifat kemanusiaannya katanya. Jadi Tritunggal menurut Herdi ya mau enak-enaknya saja, ada istilahnya on off gitu Jul. Kalau lagi bermukjizat Iya. on, Tapi gini ya, kalau lagi ini off kalau gitu. konsep Yesus Kristus itu untuk sebetulnya tuh lebih kepada kemanusiaan loh. Saya bisa ambil kesimpulan apa? Karena iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Nah, saya ambil kesimpulannya di dalam semua ini ya. Ini ya, pada saat Yesus itu berjumpa dengan Paulus, dia menegur Paulus. Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Loh, Paulus kan bingung, siapa yang menganiaya kamu? Maksudnya kan kepada manusia, murid-muridnya gitu loh. Nah, kepada orang yang perwira Romawi di Kapernaum yang beragama pagan, loh, terjadilah kesembuhan. Padahal Yesus gak suruh dia dibaptis dulu lah. Kamu baptis dulu, kamu pagan Romawi di Kapernaum itu perwira Roma. Tetapi langsung Yesus bilang tanpa nanya agamanya, sembuhlah hambamu gitu loh. Nah, pada saat kalau di dalam iman saya jelaskan gini ya, pada saat disalib di sebelah kanannya, kamu dan aku bersama-sama di Firdaus itu. Yesus itu sebetulnya bukan dogmatis, bukan doktrinitas, nggak kayak gitu. Dia kepada mengasihi sesama manusia. Nah, Yesus pernah bercerita orang Samaria yang baik hati, ya kan? Ada seorang Yahudi tergeletak dirampok di jalan, lewatlah orang Lewi. Dibiarkanlah Yahudi itu. Justru orang Samaria yang dianggap musuh oleh Yahudi malah menolong orang Yahudi yang dirampok itu, cerita Yesus. Memberi makan, memberi dia penginapan, dibayarnya, diobati. Gitu loh. Iya. Jadi unsurnya kemanusiaan. Sebetulnya kita ini saling beroposisi loh. Beroposisi memang diciptakan kondisi seperti kita itu. sama King Usop nih. Shalom King Usop. Ya. Halo. Shalom. Udah tambah pintar? Ada pintar ini. Pintar ngibul. Pintaran aja sebenarnya. Oke, menurut kamu setuju nggak bahwa Bapak itu adalah Yesus itu satu. sendiri? Hah? Kamu setuju nggak kalau Tuhan Saya setuju. itu Yesus? Saya setuju. Allah Bapak itu Yesus? Ya, saya setuju. Oke, yang di surga Yesus. Iya, saya setuju. Karena seperti ini. Oke, seperti ini. Saya jelaskan dulu Bang ya. Yang pertama kan ada di kitab Matius itu tertulis, katanya gini kan. Di manakah Bapak itu berada katanya kan. Terus apa kata Yesus katanya? Masa kan kamu menanyakan di mana Bapa itu katanya kan? Jika engkau sudah melihat anak, maka engkau sudah melihat Bapa, katanya itu satu kan. Tapi terus di dalam kitab Yohanes dikatakan seperti ini. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi memang ya kalau entitas Bapa itu ada di dalam Yesus. Cuma kalau kita memasuk ke dalam kitab Lukas juga dikatakan dia kan naik ke surga, ya kan, duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Konteksnya seperti ini. Ya, ketika Yesus ada di bumi, segala perbuatannya, segala mujizat yang diberikannya itu telah direstui oleh Bapa gitu, sepertinya kan. Karena melalui dialah situ semua terjadi. Makanya dikatakan di kitab Matius seperti ini. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Katanya seperti itu. Gitu Bang. Iya, dia kan konteksnya pada saat berbicara dengan orang Parisi, orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan apa? Mereka nggak mengakui, mereka akan merajam orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Mereka akan merajam, buktinya Yesus kan akhirnya dihukum. Nah, Yesus berkata apa? Aku adalah Tuhan atas hari Sabat, gitu loh. Nah, makanya Yesus nggak langsung memang seperti ngomong. ini. Ya, betul. Memang seperti ini. Kita kan tahu Yahudi itu atau Bani Israel memang dari dulu itu bebal. Makanya ada tertulis seperti ini. Waktu Yesus itu kan hari Paskah di situ kan. Ketika dia memasuki gerbang Yerusalem, apa kata Yesus? Hai Israel, engkau telah membunuh nabi-nabi, katanya kan. Itu tertulis. Memang dari dulu Yahudi ini memang bebal. Nabi semua dibunuh, bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad pun diracun oleh orang Yahudi, wanita Yahudi. Semua nabi digituin sama mereka, bebal.
Orang Yahudi bebal. Bahkan sebelum Yesus hadir ya, ketika zaman Musa juga, udah itu juga sudah gimana lah, udah kita baca juga kitab Keluaran di Imamat kan, hakim-hakim apalagi. Mereka kan itu kan di zaman hakim-hakim kan tidak ada raja di situ. Mereka menuntut raja, padahal di sisi mereka Allah loh. Mereka menuntut raja gitu. Kan makanya Allah itu marah ya kan. Masakan engkau meminta raja, akulah raja. Tar dulu Jul. Ini kok melebar kemana-mana Jul? Ini King Usup ini sudah Yesus only juga atau gimana? Nggak tahu, tunggu. Sebelum itu aku iklan dulu bentar. Aku lagi gerak. Menanggapi Tunggu. pernyataan Ya, tunggu King Usop. Aku iklan bentar dulu. Ya, bagi teman-teman yang kasihan dengan host, yang sudah capek-capek koar-koar ya, tolonglah dibantu untuk subscribe dan nonton YouTube ya. Kalau teman-teman yang suka nonton dari YouTube, jangan lupa juga nontonnya dari channel